Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan dan tuan sekalian yang dirahmati Allah, kita mulakan hadzal liqa', perjumpaan kita sekarang ini, dengan memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita belajar tajwid ini, ya. Kalau surah Al-Fatihah sudah hafal kan? Nanti masuk surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 mesti dihafal. Nanti ditasmi'kan. Sebab puan dan tuan sekalian, ya, tidak ada istilah susah dalam menghafal Al-Quran sebenarnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal, ya, sangat mudah untuk dihafal, ya. Bahkan non-muslim sekalipun, ya, kafir sekalipun, ya, banyak, ya, maksud banyak di sini lebihlah daripada 2, ya, 3, seterusnya. Banyak yang hafal Al-Quran, ya, tapi bukan untuk niatnya, bukan untuk mendapatkan hidayah. Sebagian mereka berniat macam itu, tapi sebagian yang lain nak mencari kebenaran, akhirnya mendapat hidayah, ya, diberi hidayah. Tapi yang tak nak mencari kebenaran ini, tujuannya untuk apa? Untuk mencari celah, ya, untuk membuat Al-Quran inhiraf, menyimpang, ya, ya, merusak, macam itu. Tapi tentu janji Allah tetap berlaku. Apa janji Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah ahad, satu. Kenapa di sana menggunakan dhamir nahnu? Ya, pertama, ya, perkara yang disebut dalam ayat itu adalah perkara yang azim, yang sangat besar, ya. Kedua, ya, Allah pun melibatkan makhluknya. Ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran
ya. Dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya, ya. Para hufaz, para ulama, ya, tak ada satu huruf pun yang kalau hilang dalam Al-Quran tidak diketahui. Pasti diketahui. Itulah kitab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, ya. Pembahasan yang pertama, yakni ilmu tajwid, ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan harfiah insyaallah, ya. Surah yang terakhir kita sama-sama baca dan bahas, ya, dari sisi ilmu tajwidnya adalah surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah apa artinya, Cik? Pembuka, ya. Pembuka. Al-Fatihah. Fatahah, ya. Fatahah. Al-Fatih dia bentuk apa? Isim fa'il, ya kan? Fataha yaftahu fathan, fatihun, ya, Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Sebab apa? Sebab surah tersebut, ya, pertama, ya, alasan yang pertama adalah surah pertama di dalam Al-Quran, yang diletakkan di dalam Al-Quran. Kedua, ya, sebagai pembuka setiap kali solat, ya. Setiap solat membaca Al-Fatihah, ya. Disebut juga Ummul Kitab, disebut juga Ummul Quran, disebut juga Al-Quranul Azim, disebut juga As-Sab'ul Mathani, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya. Nah, baik, ya. Kita akan kembali membaca surah Al-Fatihah ini, ya. Dan ada hukum tajwid yang belum detail, ya, belum rinci kita sampaikan, ya. Yang sudah rinci apa? Berkenaan tentang apa, Akh Nazrin? Masih ingat? Ya. Berkenaan tentang apa, Cik? Yang sudah rinci kita pelajari? Betul, ya. Artinya dari sisi ilmu tajwid yang sudah sama-sama kita pelajari, pertama, ya, lafzul jalalah sudah kita sama-sama pelajari, ya. Bismillah, lafzul jalalah. Allah. Kenapa Allah itu ditafkhimkan, ditebalkan, ya? Apa tujuannya? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Kemudian apa lagi yang sudah kita bahas secara rinci, detail? Masih ingat? Ya. Berkenaan dengan lam ta'rif, betul, ya. Sama ada izhar qamariyah ataupun idgham syamsiyah, ya. Izhar qamariyah ada 14 huruf. Idgham syamsiyah ada 14 huruf juga, ya. Boleh dibuka buku hijaunya, ya. Ya, sebab di sana sudah lengkap, ya. Mungkin yang sekarang perlu adalah penjelasan, ya kan. Kalau nak baca sendiri mungkin pening, ya. Perlu ada yang menjelaskan, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Mad asli dan mad far'i. Ya, mad asli disebut juga mad
tabi'i, ya, mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Ya, sebab hanya berjumpa dengan 3 huruf asal, ya. Apa itu? Alif, waw, ya. Ketiga huruf itu, ya, termasuk, ya, atau disebut, ya, huruf apa? Jauf, jaufiyah. Apa jauf? Ya, yang keluar dari rongga mulut. Ya, jauf. Ya, alif, waw, ya. Tidak ada yang menghalangi. Alif, waw, ya. Ya. Mad far'i yang sudah kita bahas apa saja? Kenapa disebut mad far'i? Sebab berjumpa dengan hamzah dan sukun, ya. Mana yang berjumpa dengan hamzah? Masih ingat sih? Mad lazim. Mohon maaf, yang berjumpa dengan hamzah apa? Mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, ya. Insyaallah nanti kita akan jumpai di ayat-ayat berikutnya, tuan puan sekalian, ya. Kemudian mad arid li sukun yang sudah juga kita pelajari, ya. Contoh dari kita ambil contoh daripada mad asli di sini apa? Ain, ya. Itu mad asli. Kenapa? Sebab berjumpa dengan alif, ya kan? Alam, ya. Alam itu maknanya apa? Alam. Alam, ya. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala disebut atau termasuk alam, makhluk. Oke? Segala sesuatu selain daripada Allah disebut makhluk. Allah disebut khaliq, ya. Ya, kalau berdasarkan pembagian tauhid, ya, khaliq itu termasuk tauhid apa? Rububiyah, ya. Artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Rabb pun sama, tauhid rububiyah, yang mengatur segala sesuatu, ya kan? Nah, kita ini kan sedang membahas ilmu tajwid merujuk kepada Al-Quran, ya kan? Coba saya nak samakan persepsi, ya. Apa Al-Quran itu, Cik? Yang Encik faham Al-Quran itu apa? Okey, satu mukjizat yang memang diberikan kepada Nabi Muhammad, ya, mukjizat terbesar. Akh Nazirin, apa itu Al-Quran? Sebab ini bersentuhan langsung dengan akidah, ya. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, ya, selama beberapa tahun ditahan, ya, disiksa, ya, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalamullah. Kalamullah bukan makhluk, ya. Oke, ya, sama semua, ya, persepsi, ya. Jangan sampai ada yang keluar dari majlis ta'lim asas ini ketika ditanya apa itu Al-Quran, ternyata tak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Selesai, ya. Kemudian apalagi yang sudah kita bahas? Madlin, ya. Madlin. Contohnya apa? Yaum, ya. Yaum itu kalau berhenti. Maliki yaum, ya. Huruf madlin ada 2, ya dan apa?
Is. Huruf madlin ada dua, ya dan waw. Ya. Sebelum kedua huruf itu didahului baris atas. Ya. Itu kalau berhenti menjadi madlin. Yaum. Panjangnya 2, 4 hingga 6 harokat. Tapi kalau tak berhenti atau kita baca sambung, ya tak boleh kita ya hukumi madlin. Jangan kita baca maliki yaumiddin, tak boleh. Ya. Tak boleh. Kalau nak sambung tak dihukumi madlin. Terus maliki yaumiddin. Ya. Boleh difahami. Itu madlin. Kemudian mad arid li sukun, ya. Ya, selalu ya letaknya di hujung ayat, ya. Itu mad arid li sukun, ya. 2, 4 hingga 6 harokat. Nampaknya yang sudah detail, yang rinci sampai mad arid li sukun saja, ya. Betul ya kalau tak silap, ya. Adapun mad lazim, mad lazimun kalimiyun musaqqal mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal mukhaffaf belum disampaikan secara detail kan? Ya. Betul sih, ya? Belum. Nah, ini kita akan bahas sekarang, ya. Sebelum kita masuk surah Al-Baqarah, ya. Hukum yang berikutnya adalah dalam ayat ke-7, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat ke-7 ini, ya, hukum yang baru apa? Izhar. Kemudian apa lagi? Izhar apa? Syafawi dan mad lazim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Juga disebut apa istilahnya? Al-basmalah. Kalau bismillah saja tasmiyah, ya. Bismillah saja tasmiyah. Kalau lengkap basmalah, ya. Sebagaimana yang dibahas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Siratal ladzina an'amta, ya. Pembahasan berikutnya apa? An'amta, ya. An'amta, ya. Ini pembahasan apa? Ya. Izhar, ya. Izhar ini ada berapa? Pembagian izhar ada berapa? Pertama, izhar apa? Izhar halqi, ya. Kedua, izhar apa? Izhar mutlaq. Pernah dengar izhar mutlaq? Terakhir izhar syafawi. Oke. Kita masuk pembahasan izhar. Izhar apa artinya? Jelas. Yang mudah difahami saja, ya. Izhar artinya jelas, dibaca tanpa
dengung. Oke. Juga ikhfa, ya, tidak dibaca dengung, juga marhaban bi talibil ilmi, juga ikhfa. Oke. An'amta, ya, an'amta. Ini sebenarnya masuk juga pembahasan tafsir, ya. An'amta. Siapa yang nak menjawab? An'amta termasuk izhar yang mana? Akh Nazrin, izhar nak pilih mana? Hah? Cik, izhar mana? An'amta. Izhar halqi. Ya, betul. Izhar halqi. Ya. An'amta. Huruf izhar halqi ada berapa? Ada 6. Ya kan? Huruf izhar halqi ada 6. Boleh disebutkan apa? Yang mana ya? Yang jelas. Ya, ada 6. Halq, apa artinya halq? Kerongkongan. Halq, kerongkongan. Ya. Ada 3 tempat, ya, di mana huruf-huruf izhar itu keluar, ya, daripada kerongkongan. Ada di pangkal kerongkongan. Pertama, pangkal kerongkongan. Apa hurufnya? A. Boleh kan dirasa? A. Kemudian H. Itu huruf-hurufnya. Pembagiannya. Pangkal kerongkongan A. Huruf apa? Pertama huruf ya, hamzah. Ya. Kemudian huruf apa lagi? Alif. H. Pangkal kerongkongan. A, H. Ya. Ini pangkal kerongkongan, ya. Kemudian tengah kerongkongan. H. Boleh dirasakan? H. Dan ain. Ya. A. Ya. Apa? Yang tengah ini apa tadi? H dan ain. Hujung kerongkongan apa? Kho. Ya. Kho. Dia termasuk huruf yang isti'la. Isti'la itu tinggi. Kho. Dan ghin. Kho, ghin. Ya. Ada ya, boleh disamakan di dalam buku. Dan ghin. Okey. Ya. Jadi an'amta nun mati atau tanwin. Okey. Nun mati atau tanwin. Tanwin itu boleh apa? Baris atas, ya kan? Baris bawah atau baris 2 hadapan. Ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, maka disebut izhar halqi. Okey. Kalau yang tanwin, contoh yang tanwin apa? Contoh yang tanwin ada tak di sini? Ada tak contoh yang tanwin? Coba dicari. Contoh yang tanwin ada tak? Siapa cepat? Contoh yang tanwin. Sawaun alaihim. Ya. Contoh yang tanwin apa di sini? Sawaun alaihim. Tengok. 2 baris hadapan bertemu dengan, ada di sini hurufnya ain. Sawaun alaihim. Jelas tanpa dengung. Kadang orang, mohon maaf, yang masih belajar
ya, belum terbiasa, dia dengungkan sawaun alaihim, didengungkan, ditahan. Nah, ini tak benar. Lepas saja, sawaun alaihim, sawaun alaihim. Ya. Izhar mutlak. Izhar mutlak ini masih ada hubungannya dengan idgham nantinya. Ya. Apabila nun mati, izhar mutlak itu apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham, ya, maka dibaca izhar nantinya. Ya. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat sih. Itu dibaca izhar, bukan idgham. Ya. Kalau bukan dalam satu kalimat akan kita baca idgham, betul tak? Ya. Contoh apa? Ya. Ini idgham. Ya. Mohon maaf, kita ini dulu, ya. Yang saya maksud apa tadi? Jika nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham dalam satu kalimat, maka itu dibaca izhar, bukan idgham. Kalau dalam satu kalimat, contohnya, ya, qinwanun, ya, ini ayat, ya, qinwanun. Nun mati, ada nun mati bertemu dengan waw. Waw ini huruf apa? Idgham. Idgham ma'al gunnah, ya, yanmu, ya kan? Huruf idgham ini, sebab dalam satu kalimat tidak dibaca idgham, ya, maka dibaca izhar, ya. Berat, dia tak masuk kalau dibaca idgham, ya, atau nak dibaca idgham al-ghunah tak akan masuk. Macam mana? Q tak masuk, kecuali dalam apa? Kecuali berasingan, gitu kan? Contoh yang berasingan apa idgham? Idgham yang berasingan apa? Di sini ada mir rabbihim. Tengok. Nun mati, betul ya? Ra idgham. Idgham bila gunnah, ya kan? Ra dan lam, ya kan? Sebab, ya, berasingan, dia akan dibaca idgham mir rabbihim, ya. Ini untuk inilah, untuk pembuka saja, ya. Insyaallah akan kita lebih fahamin dengan praktis nanti, insyaallah. Syafawi, ini syafawi ada di sini, ya. Contohnya apa? Alaihim apa? Alaihim ghairil, ya. Maknanya apa? Izhar syafawi itu adalah, ya, jika mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, ya kan, maka dibaca izhar. Difahami ya, akh Nazrin, ya. Ya, kalau mim mati bertemu dengan mim, dia tak dibaca izhar, ya, tapi idgham mislain saghir, ya kan. Mim mati bertemu dengan mim, dibaca idgham, ya kan. Mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi, ya, dia dibaca apa? Dengung, ya kan, disembunyikan, diikhfakan dan didengungkan, gitu kan. Nah, kalau mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, maka disebut syafawi. Jelas, mudahlah, ya. Nah, ini tafsir, ya, sedikit, ya, sedikit. Ihdinas siratal mustaqim, apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah atau tunjukilah kami
as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, ya. Maksud daripada as-sirat al-mustaqim, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis, ya, dari sahabat Nawas bin Sam'an, hadisnya sahih. Yang dimaksud dengan as-sirat itu adalah al-Islam. Okey. Maknanya apa? Kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami apa? Jalan yang lurus, yakni Islam, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, berdasarkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan, ya, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang Allah sudah beri nikmat atas mereka? Dibuka dalam surah An-Nisa ayat 69, ya. Ini dinamakan tafsir Al-Quran bil Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya, ya. Maksud daripada orang-orang yang diberi nikmat apa? An-Nisa ayat 69 dibukakan. Apa An-Nisa ayat 69? Wa may yuti'illaha war rasul, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin. Ada? Betul, ya? Wa may yuti'illah. Jadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Dari kalangan para nabi. Was-siddiqin. Apa siddiqin? Apa siddiqin itu? Maknanya as-siddiqin itu orang-orang yang betul-betul membenarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah termasuk siddiqin, ya. Contoh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Namanya siapa Abu Bakar? Abu Bakar siapa namanya? Ada yang tahu? Abdullah bin Abdullah namanya. Binnya saya lupa. Yang jelas namanya Abdullah. Ya. Bukan, ya. Abu Bakar itu dia ini apa gelaran lah. Ya. Kemudian apa lagi? Wasyuhada, orang-orang yang syahid di medan perang karena membela agama Allah. Wassalihin, orang-orang salih. Itulah mereka yang diberi nikmat. Jadi kita setiap kali sholat selalu memohon itu, ya Allah, kumpulkanlah, ya Allah, berikanlah kami nikmat sebagaimana yang Engkau telah beri nikmat, ya, kepada para nabi, ya kan, yang tadi disebut, ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, karena memang mereka itulah, ya, sebaik-baik teman. Betul, ya? Di mana? Di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Kemudian sudah, ya, izhar sudah kita apa namanya bahas. Kemudian waladdallin, waladdallin. Ini sudah boleh dihapus, ya. Waladdallin. Ini pembahasan daripada mad far'i, ya. Mad far'i itu banyak, ya. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada apa lagi? Ada mad yang akan kita bahas ini, mad lazim. Ya, mad lazim. Mad lazim apa? Kalimi musaqqal. Okey? Ya. Ini yang akan kita bahas ini mad lazim kalimi musaqqal, ya. Ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Betul, ya? Ada di dalam buku, ya. Contohnya apa? Ya.
Ya. Ad-dallin. Okey. Ya. Ini contohnya. Ya. Kenapa lafaz ini disebut mad lazim? Kalimi musaqqal. Apa musaqqal? Arti musaqqal apa? Berat. Mukhaffaf ringan. Ya. Kenapa lafaz ini ya disebut mad lazim kalimi musaqqal? Ya. Kita mudah ya untuk mengenalinya ya. Kenapa? Di sini ada huruf mad? Ada huruf mad tak di sini? Ada. Ya, oke. Ada huruf mad kan? Selepas huruf mad ada sabdu tak? Ada sabdu. Ya, kalau di dalam buku itu panjang kan, nanti kalau baca sendiri pening. Ya, ini mudahnya saja. Ada huruf mad, ada sabdu. Ya. Macam mana nak baca? Didengungkan, ya kan? Diidghamkan. Dibaca apa? Ya, diidghamkan. Ya, diidghamkan. Asalnya apa? Asalnya ini apa? Asalnya lamnya ada dua. Ya, lamnya ada dua. Ya, ad-dallin. Ya, asalnya ini lamnya ada dua. Ya, kemudian digabung. Ya, diberi sabdu. Ya, ad-dallin. Maka disebutlah musaqqal. Ya. Contoh mukhaffaf. Apa contoh mukhaffaf? Apa di sana? Ada tak di sana? Al-ana, ya. Al-ana. Ini mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Selepas sabdu, ya. Sukun ada ya. Ini ada sukun kan? Ya. Selepas sabdu, selepas mad ada sukun, ya. Ada sabdu tak selepasnya? Tak ada. Ya, maka disebut mukhaffaf. Ya. Ini dibaca 6 harokat. Ya. Waladdallin, wajib 6 harokat. Ya. Kena dibaca 6 harokat. Begitupun yang di bawah dibaca 6 harokat. Ya. Bezanya sudah faham kan? Selepas mad ada sabdu, ya. Sehingga ialah dibaca apa? Didengungkan, diidghamkan. Ya kan, dimasukkan gitu kan. Dallin, ya kan? Kalau yang kedua mukhaffaf, ini mukhaffaf, ya. Ini mukhaffaf, ya kan? Mukhaffaf, ya. Mukhaffaf, ya. Ini selepas sukun dia tak ada sabdu. Ya. Tak ada sabdu. Itu mudahnya lah. Mudahnya macam itu. Ya. Dua-duanya 6 harakat. Dua-duanya 6 harakat. Kalau yang di bawah bacanya macam mana? Ya kan? Macam itu bacanya. Ya. Wallahu a'lam. Nanti kita akan jumpai di sini mad lazim harfi musaqqal. Ayat 1 surah Al-Baqarah. Itu mad lazim harfi musaqqal. Ya. Teorinya sama dengan mad lazim kalimi musaqqal. Ya. Ya.
asalnya ada dua huruf, yang satu disukunkan. Itu teorinya sama. Nanti akan kita buktikan insyaallah. Ya. Jadi ini surah Al-Fatihah sudah kita keluarkan hukumnya. Ya. Untuk yang baru datang insyaallah tak ketinggalan, masih ada banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang mulia yang belum kita bahas lagi. Ya. Kemudian saya nak sampaikan sedikit saja berkenaan dengan tafsir ayat ke-7, ghairil maghdub. Apa artinya di situ? Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai, ya, golongan yang dimurkai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, ya, daripada sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, yang dimaksud dengan al-maghdub apa? Yahud, ya. Waladdallin Nasara. Ya. Kenapa? Kenapa Yahud maghdub, dimurkai Allah? Kenapa? Ada ilmu tidak diamalkan. Ya. Nasara sesat, beramal tanpa ilmu. Nah, ketika umat Islam dia berilmu tapi tidak diamalkan, ya, maka dia menyerupai sifat Yahudi. Hati-hati. Begitupun ketika beramal tanpa ilmu, dia akan menyerupai sifat Nasara. Ini penjelasan para ulama. Ya, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut dan dikaruniakan kepada kita apa? Ilmu dan amal, insyaallah. Ya. Satu pembahasan lagi saja, hukum tajwid dalam ayat 1 surah Al-Baqarah, ya. Nanti kita akan masuk harfiah selepas ini. Ya. Kita akan baca dulu ayat 1 hingga 5. Ya, ayat 1 hingga 5. Ya. Sudah siap? Sudah sedia? Ayat 1 hingga 5. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Khusus untuk perempuan tentu ada masa haid, ya kan? Berkenaan dengan hukum, ya, perempuan, ya, membaca Al-Quran ketika haid, ya, maka dalil yang paling kuat di sini, ya, bolehkah perempuan haid membaca Al-Quran? Boleh. Bolehkah perempuan haid membaca Al-Quran? Boleh. Tapi ada catatan. Apa catatannya? Ada tidak menyentuh Al-Quran dengan tangannya langsung, kulitnya, tidak bersentuhan kulit, ya. Ya. Bagaimana caranya? Ya, guna sarung tangan, boleh. Ya. Guna sarung tangan. Itu kalau Al-Quran, ya, Al-Quran yang apa? Al-Quran yang memang tak ada terjemahan, ya. Maka dihukumi macam mana? Ya. Dihukuminya macam mana? Macam tadilah, jangan disentuh secara langsung. Kalau murni, ya, tanpa terjemahan. Ya. Macam mana kalau dipenuhi dengan tafsir, ya? Tafsirnya, tafsir asbabun nuzul dan lain sebagainya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya, maka dihukumi sebagai apa? Kitab tafsir. Itu tak apa disentuh, ya. Macam mana kalau sama-sama terjemahan, ya? Itu sama kan? Banyaknya sama kan? Terjemahan ayat sama kan? Macam mana? Maka di sini para ulama menghukuminya sama seperti tadi, ya. La yamassuhu illal mutahharun, ya. Al-Quran tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang bersih, suci, ya. Artinya tidak ada hadas
besar maupun kecil, ya. Hadas besar maupun kecil, ya. Ya. Kemudian dalilnya, ya. Dalilnya apa? Ya, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hajilah engkau, ya kan, dan buatlah apa yang dibuat oleh ketika haid itu, ya, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha haid, Rasulullah bersabda kepadanya, hajilah engkau, ya, dan buatlah, ya, buatlah apa-apa yang dibuat oleh orang haji, ya kan, kecuali apa? Kecuali tawaf dan salat, ya. Maka di sini Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa apa, ya, salah satu perbuatan mulia ketika melaksanakan ibadah haji apa? Baca Al-Qur'an, ya kan. Tapi di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan, ya, larangan, ya, larangan bagi orang yang haid membaca Al-Qur'an, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan menjelaskan hukum orang yang haid salat, gitu kan. Jelas, ini kan nasnya jelas, ya. Orang yang haid tak boleh salat, ya. Nasnya jelas. Sekarang perempuan yang haid membaca, bagaimana hukum perempuan haid membaca Al-Qur'an? Tak ada nas di sini, tak ada ijma, sehingga maknanya apa? Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau, ya, perempuan yang haid itu dilarang membaca Al-Qur'an, tidak mungkin tidak dijelaskan, gitu kan. Tidak mungkin tidak dijelaskan, ya. Takhirul bayan inda waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan ketika diperlukan penjelasan itu tak boleh. Itu kaidahnya, ya kan. Sehingga intinya apa? Orang yang haid, perempuan yang haid boleh membaca Al-Qur'an, ya. Boleh membaca Al-Qur'an dengan apa? Tidak menyentuh langsung, ya, kecuali dengan sarung tangan, ya, penghalang. Wallahu a'lam bishawab. Itu, ya. Kita akan baca. Kalau laki sama juga tidak berwudu. Ya. Hukumnya sama juga untuk laki yang tak berwudu untuk baca Quran. Untuk laki-laki, ya, atau perempuan yang tidak ada wudu, boleh tak membaca Al-Quran? Boleh tak membaca Al-Quran? Boleh. Laki-laki hadas kecil, perempuan hadas kecil, bahkan hadas besar kan tadi, ya kan, boleh membaca Al-Quran, ya. Tapi lebih utama berwudu. Sebab Rasulullah SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah bersabda apa? Inni karihtu an azkurallah illa ala tuhrin atau tuhrin, ya. Sesungguhnya aku membenci, ya, tidak menyukai kalau berzikir kepada Allah tidak dalam keadaan suci, ya. Tetap dibolehkan membaca Al-Quran meskipun tidak berwudu. Sebab ada peristiwa yang menunjukkan hal itu, sih, ya. Ada peristiwa yang menunjukkan hal itu ketika Rasulullah SAW bangun tidur, ya. Beliau belum berwudu, membaca 10 ayat. Kalau tidak salah membaca beberapa ayat terakhir dari surah Ali Imran, sementara beliau belum berwudu. Nah, ini menunjukkan membaca Al-Quran bagi orang yang tidak berwudu pun boleh, tapi lebih utama berwudu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan baca, ya, ayat 1 hingga 5. Silakan, Cik. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif dibaca berapa harokat? 2 harokat. Lam dibaca berapa harokat? 6.
Mim dibaca 6 harakat. Inilah disebut mad lazim harfi musaqqal. Ya. Alif lam mim. Coba sih. Alif lam mim. Kurang panjang sedikit lagi. Lamnya kurang panjang, mimnya kurang panjang. Alif lam mim. Alif lam mim. Mim. Coba. Alif lam mim. Alif lam mim. Di itu kan ada sabdu kan, didengungkan la alif lam mim. Alif lam mim. 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 Ya kan? Okey. Ayat kedua, akhi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita akan mengetahui juga jenis-jenis wakaf ya. Di sini ada wakaf ya. Ada titik 3, betul ya? Disebut wakaf apa di sini? Ta'anuq ya. Bahasa Arabnya ta'anuq ya. Maka hukum ya. Saya belum tahu, tapi bahasa Arabnya itu wakaf ta'anuq ya. Ta'anuq itu inilah apa bermakna kita diminta untuk memilih salah satu untuk berhenti gitu kan. Anta tadi berhenti di fi ya kan? Boleh juga berhenti di la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Kalau nak berhenti di fi pun boleh ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Silakan Kak. Ayat ketiga. Ya, silakan Kak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau nafas tak kuat berhenti saja Kak di bil ghaib ya. Untuk belajar tak apa, kita terus sambung wa yuqimunas shalah. Untuk belajar tak apa ya. Tapi sebaiknya kita berhenti di tempat di sana ada wakaf ya kan ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sana ada qalqalah ya kan. Razaq. Qalqalah apa? Sughra ya. Sebab asalnya sukun ya kan. Kemudian silakan ayat keempat kan. Ayat keempat silakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Naam. Ya. Di sana ada mad apa? Mad jaiz munfasil bima ya. Bima bertemu dengan hamzah ya kan? Itu mad jaiz munfasil ya. Nun mati bertemu dengan qaf itu kan ikhfa ya. Ikhfa hakiki ya kan? Ya, ikhfa hakiki ya.
Kalau nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yang isti'la, isti'la itu dia tinggi, ya, keluar dengan apa namanya, suaranya itu meninggi, qaf, ya, qaf, ya. Qaf ini salah satu huruf isti'la, maka ikhfa-nya lebih tinggi. Min qablik, ya, min qablik, ya. Itu kalau qafnya itu apa? Kalau qafnya itu baris atas atau baris hadapan. Tapi kalau dia baris bawah, dia jadinya tarqiq nanti, tipis, ya. Kalau baris atas atau baris hadapan, dia tafkhim nantinya, ya, nun mati bertemu dengan ikhfa tadi. Tapi kalau baris bawah nanti jadinya tarqiq. Nanti kita akan sama-sama pelajari lebih banyak insyaallah. Ayat terakhir silakan. Ayat terakhir. Nah, ya. Ulaika itu apa? Mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil, ya. Ya. Di sana ada mad, ya. Ada mad kan? Berjumpa dengan hamzah di dalam satu kalimat, ya. Hamzah itu bagian dari kalimat tersebut, ya. Betul sih, ya, ada, ya. Itu disebut mad wajib muttasil, ya. 4-5 harakat, ya. Ada yang mengatakan hingga 6 harakat, ya. Itu, ya. Hudam mir rabbihim. Nun mati berjumpa dengan ra apa? Idgham. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini disebut juga idgham apa? Naqis atau idgham kamil. Idgham apa? Idgham kamil. Kenapa idgham kamil? Ya, sebab nunnya atau tanwinnya, ya, ya, kemudian sifat dengungnya itu hilang sudah, ya, sehingga disebut idgham kamil. Idgham itu kan artinya apa? Memasukkan, ya kan, ya. Mir rabbihim, tidak ada dia dengungnya, nunnya juga sudah hilang, ya kan. Nah, itulah disebut idgham kamil. Kamil artinya apa? Sempurna, ya. Kalau idgham ma'al gunnah itu disebut idgham naqis. Idgham naqis, kurang. Kenapa? Ya, sebab nun atau tanwinnya sudah hilang tapi sifat dengungnya masih ada, ya kan. Miwara, ada kan sifat dengungnya kan, miwara, ya. Nah, itu disebut idgham naqis kalau ma'al gunnah, ya. Boleh faham insyaallah. Jadi ayat pertama tadi disebut apa? Mad lazim harfi mustaqal. Nah, ini terakhir kita akan tutup, ya. Nah, teorinya sama dengan mad lazim kalimu mustaqal dan mukhaffaf, ya. Teorinya sama. Teorinya sama. Alif, ya, ya kan? Betul, ya. Ada sabdu, ya? Ada sabdu tak? Ada, ya. Asalnya apa? Alif, ya. Lam, ya, ya. Dia ini apa namanya? Naam, lam, ya. Ini kan 6 harokat kan? Lam, di sini mim, ya. Ya kan? Alif lam
mim, ya. Jadi ada lam, harful lam ini kan, dia terdiri dari dua huruf kan, ya, lamun, ya kan, betul ya, lam, huruf lam ini lamun, ya kan, dalam buku hijau itu boleh dilihat kan, di awal lamun, ya kan. Kalau mim apa? Mimun, ya kan, betul ya. Nah, ini cara kita nak membaca huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu yang memang maknanya hanya Allah saja yang tahu, kita tak tahu, ya. Tersusun daripada huruf hijaiyah seperti Yasin, itu disebut huruf muqatta'ah, ya. Shad, ya, tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Maknanya ada, ya. Setiap huruf dalam Al-Quran ada maknanya, tapi untuk huruf muqatta'ah hanya Allah yang tahu maknanya, ya. Nah, ini kan asalnya lam ini la, kalau dieja lamun, ya kan. Nah, sehingga ya lafaz ini, ya, kalau nak kita apa namanya, ya, nak kita inilah apa istilahnya itu, ya, nak kita jelaskan secara satu persatu gitu kan, maka lam ini, ya kan, ini kan ada mat, ya, 6 harokat, ya kan, alif lam, ya, lam berjumpa dengan mim ini, mim ada sabdu kan, ya, boleh difahami sih. Nah, inilah disebut musaqqal. Mukhaffaf, contoh mukhaffaf apa? Yang mukhaffaf, contoh yang mukhaffaf apa? Yasin, ya, Yasin, ya kan. Nah, kita keluarkan hurufnya, ya kan, ya, sin, ya, nun. Nah, yaun, ya kan, betul tak? Ya ini kan huruf ya, kalau dikeluarkan jadi yaun, ya kan. Nah, sin apa? Sinun, ya kan, sinun. Ya berapa harokat? 2 harokat matnya. Yasin, ya, sinnya 6, ya, sudah habis. Sebab memang dia tak berjumpa selepasnya sabdu, ya kan. Atau apa lagi? Alif lam ra, alif lam, alif lam ra, ya, alif lam ra, ya. Apa di sini? Lam, ya kan, alif lam ra. Selepas mim ada sabdu tak ini? Tak kan? Tak ada kan? Ya, di sini tak ada sabdu. Inilah disebut mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Teorinya sama, ya. Teorinya sama. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mukhaffaf ringan, ya. Musaqqal berat, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, puan dan puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pembahasan harfiah, ya. Pembahasan harfiah. Saya akan menyampaikan daripada dasar, ya, berkenaan dengan pembagian kata yang menyusun sebuah kalimat, ya. Pembagian kata yang menyusun sebuah kalimat. Ini dasarnya, ya. Pembagian kata yang menyusun sebuah kalimat, ya. Kita
boleh sebut harfiah ini dengan istilah apa? Bimbingan apa? Bimbingan bahasa Arab Al-Quran ya. Bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran. Al-Quran. Ya. Pelajaran harfiah ini boleh kita istilahkan bimbingan bahasa Arab Al-Quran, ya kan? Atau boleh disingkat apa? Bimbara, ya. Supaya mudah diingat, bimbara. Bimbingan bahasa Arab Al-Quran, ya. Pelajaran bimbara, bimbingan bahasa Arab Al-Quran, ya. Puan dan tuan sekalian yang dirahmati Allah, ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim itu tak lepas daripada 3 komponen, ya. Tak lepas daripada 3 komponen, ya. Pertama apa? Ya. Pertama apa? Pertama ya, isim, ya, ismun, ya. Pertama ismun. Kedua fi'l, ya, fi'lun. Ketiga harfun, ya. Ketiga harfun. Ismun, fi'l, fi'lun dan harfun, ya. Ini adalah pembagian kata yang menyusun sebuah kalimat. Pembagian kata yang menyusun sebuah kalimat itu ada 3, ya. Pertama ismun, kedua fi'l, fi'lun, ketiga harfun, ya. Ketiga harfun, ya. Pertama, tujuan daripada bimbara ini, bimbingan bahasa Arab Al-Quran, ya. Pertama, kita nak mengetahui, ya, pembagian kata yang menyusun sebuah kalimat. Nah, ini sudah kita ketahui kan, ya. Ada isim, ada fi'il dan harf, ya kan. Kedua, kita pun nak mengetahui ciri-ciri daripada tiap komponen itu, ya. Macam mana ciri-ciri isim? Ciri-ciri isim banyak, ya. Tak hanya tak hanya sampai 3 saja, banyak, bisa lebih dari 9, bisa 10, ya, kira-kira 10 lah, ya, ciri-ciri isim yang akan kita pelajari. Kemudian fi'al dan harf, ya. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, meskipun kita tak faham artinya, ya, kita boleh tahu, oh ini isim, ya. Apa arti isim? Oh ini fi'il, apa arti fi'il? Harf apa? Ya. Pertama isim, ya, ismun. Apa arti isim? Apa arti isim? Isim adalah kata yang mempunyai arti tersendiri, gitu kan? Kata yang mempunyai arti tersendiri dan penggunaannya tidak terikat waktu, ya. Tidak terikat waktu. Itu isim. Beza dengan fi'il. Fi'il kata yang mempunyai arti tersendiri dan penggunaannya terikat waktu. Betul, ya? Isim. Isim apa? Kata yang mempunyai arti tersendiri dan tidak terikat waktu, ya. Sama ada kata itu menunjukkan orang, ya. Apalagi? Hewan, tumbuh-tumbuhan, benda hidup, benda mati, apalagi? Waktu. Maksud waktu di sini ini apa? Seperti setelah, sebelum, itu waktu namanya, ya, dalam bahasa Arab, ya, dzaraf, ya. Kemudian apalagi? Sifat, ya. Contoh baik, ya, buruk, itu semua isim, ya. Itu semua isim. Fi'il apa? Kata yang menunjukkan
kata yang mempunyai arti tersendiri dan terikat waktu. Ya, terikat waktu, ya. Baik waktu sekarang, ya, atau akan terjadi, atau yang sudah lepas, ya. Yang sudah lepas apa namanya? Madin, ya kan? Yang sudah lepas. Yang sedang atau akan berlangsung apa namanya? Mudhari, ya kan? Terikat waktu, ya. Jadi fi'il terikat waktu, ya. Nah, fi'il ini, ya, biasanya, ya, ditujukan untuk apa? Perbuatan, activity. Apalagi larangan, perintah, itu fi'il. Ya kan? Fi'il amr, ya kan? Fi'il apalagi? Fi'il nahyi. Ya, kita tak sebut isim, ya kan? Tapi fi'il. Amr, perintah, larangan. Nah, harfun apa harfun? Harfun apa? Harfun ini adalah kata yang kata yang belum menunjukkan, ya. Kata yang belum menunjukkan makna yang dapat dipahami dengan jelas, ya. Kecuali, ya. Kecuali apa? Kecuali kalau dia bergabung dengan isim maupun fi'il, ya. Itu baru akan terbentuk makna yang jelas, ya. Kalau masih sendiri, dia masih tak jelas, ya. Masih belum dipahami dengan jelas. Itulah harf. Nah, harf yang kita maksud di sini adalah huruf yang bermakna. Huruf yang bermakna, karena di dalam Al-Quran setiap huruf itu pasti bermakna. Tidak ada setiap huruf dalam Al-Quran yang tidak bermakna, ya, pasti bermakna, ya, pasti bermakna. Baik, ya. Pertama adalah isim, ya. Pertama adalah isim yang akan kita bahas, ya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa itu adalah isim, ya. Menunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu berbentuk isim. Banyak. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Boleh dibuka. Wa 'allama Adamal asma'. Di sana ada asma, ya kan? Asma jamak daripada ismun. Ismun, ismani, asma, ya kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ada asma di sana, ya. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma, nama-nama, nama-nama benda semuanya, ya. Kemudian Allah menampilkan, ya, menunjukkan benda-benda tersebut kepada para malaikat, ya, dan menguji malaikat untuk menyebutkannya. Kalau memang para malaikat itu termasuk orang-orang yang benar, ya. Sebab ayat sebelumnya, ya, malaikat bertanya kepada Allah, ya, ya Allah, untuk apa engkau jadikan makhluk yang nantinya akan merusak bumi, ya kan? Itu sehingga Allah membuat kerusakan, sehingga Allah uji para malaikat itu. Nah, disinilah puan dan tuan sekalian, manusia itu dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, ya. Manusia dimuliakan Allah dengan ilmu. Baik, pertama adalah isim, ya. Bagaimana isim, ya, boleh kita singkat apa? Isim ini apa? Kata
kata nama ya. KN ya. KN kata nama, atau kalau di tempat kami disebut kata benda ya. KB ya, kata benda ya. Kemudian fi'il tadi apa? Kata kerja ya. Jadi double K ya. Kemudian huruf ya H ya. Oke. Isim, ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim. Nanti ada kan salah satu ciri isim itu adalah kata ganti orang ya. Kata ganti orang boleh kita singkat nanti ya. Jadi apa? Kata ganti orang. Gantong ya. Ya, supaya mudah. Kata ganti orang ya. Gantong, kata ganti orang ya. Nah, salah satu tujuan kita belajar bahasa Arab Al-Quran ini juga, puan dan tuan sekalian ya, adalah untuk apa? Untuk mengetahui setiap makna kan ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mampu membaca kamus Arab nantinya. Sudah ada kan kamus Arab? Sudah ada. Kamus Arab apa yang dipakai? Profesor Mahmud Yunus. Oh, itu cukup lah ya. Nah, mampu membaca kamus Arab. Nah, boleh disingkat. Apa singkatannya ya? Membaca kamus Arab. Mampu membaca kamus Arab. Membakar ya. Membaca kamus Arab ya. Ya. Mampu membaca kamus Arab ya. Pertama isim. Apa ciri isim? Ya, yang mudah diketahui ya. Ciri isim adalah ya. Tanda tanwin di akhir huruf ya. Contoh apa? Di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 2 ya, hudan. Oke? Hudan. Ya. Ada tanda tanwin. Ya. Ada tanda tanwin. Ya. Hudan. Maka pasti ya, ini isim. Ya, sebab fi'il atau huruf tak mungkin bertanwin. Tak mungkin bertanwin. Fi'il atau huruf itu tak mungkin bertanwin. Ya. Tak mungkin kita katakan misalnya yanamun, dia sedang tidur, ada tanwin. Tak mungkin. Yanamu, ya kan? Fi'il atau huruf tak mungkin bertanwin. Jadi yang bertanwin itu sudah pasti isim. Mudah kan? Nah, itu. Kemudian ya, yang kedua, tanwin ini di dalam Al-Quran ya, dia menunjukkan sesuatu yang nakirah, yang umum ya. Menunjukkan sesuatu yang umum atau disebut nakirah ya. Dalam bahasa Arab disebut apa? Nakirah ya. Ini disebut apa? Nakirah. Nakirah. Dia masih umum ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Umum, nakirah ya. Ya. Siapapun orangnya ya. Siapapun orangnya ya. Kalau dalam ayat ini kan orang yang bertakwa ya. Siapapun orang yang bertakwa ya, dimanapun dia ya, kapan saja gitu kan, dimana saja ya. Kalau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ya, maka akan mendapatkan petunjuk ya. Itu kan umum ya, bersifat umum. Di mana saja, kapanpun ya kan. Nah, itu umum ya. Itu yang pertama ya. Tanda isim adalah ada tanda tanwin di hujung hurufnya, di hujung lafaznya, ya kan? Kemudian apa yang kedua? Alif lam, ya, ada alif lam, ya, ada alif lam, ya. Ini pun sudah pasti isim,
ya. Sudah pasti isim. Beza dengan yang pertama, tanwin, ya, dalam bahasa Arab itu menunjukkan keumuman. Kalau alif lam ini menunjukkan apa? Khabar yang spesifik, ya. Ma'rifah, disebut ma'rifah. Disebut ma'rifah, ya. Dia sudah spesifik, ya. Sudah khusus, ya. Contoh apa? Dzalikal kitab, al-kitab. Ya. Al-kitab. Al, ya. Al, ya. Alifnya fathah baris atas, lamnya sukun, ya kan? Al-kitab. Ini menunjukkan apa namanya? Sesuatu yang spesifik, ya kan? Al-kitab itu bermakna ini, zalika, ya, asalnya itu, ya kan, tapi maknanya itu qarib, dekat, ya, ini, maksudnya ini adalah kitab, ya kan, ini adalah kitab, ya. Sudah kita ketahui Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran, ya kan. Nah, inilah beza yang pertama dengan kedua. Tanwin menunjukkan nakirah, keumuman. Alif lam menunjukkan ma'rifah, kekhususan. Gitu ya. Boleh difahami. Ada soalan yang masih belum difahami, ya. Jadi ada 3 komponen, ya. Ada 3 komponen yang menyusun sebuah kalimat. Pertama apa tadi? Isim, ya, atau disingkat KN, ya, kata nama, ya, atau KB, ya. Kemudian fi'il atau KK, ya. Kemudian huruf. Yang dimaksud huruf di sini adalah huruf bermakna, ya, huruf bermakna. Ya. Kemudian kata yang mempunyai arti tersendiri dan penggunaannya terikat waktu disebut apa, akhi Nazrin? Isim atau fi'il? Dia terikat waktu. Fi'il, ya. Isim tidak terikat waktu, ya. Kemudian ciri isim yang kita pelajari hari ini cukup 2 saja dulu. Pertama apa? Ada tanda tanwin di ujung lafaznya, ya. Hudan menunjukkan nakirah, keumuman, ya kan? Kedua alif lam, ya. Dan ingat, tuan dan puan sekalian yang dirahmati Allah, alif lam dan tanwin itu tidak akan bisa bersatu, ya. Tidak akan bisa bersatu. Contoh Al-Qur'anun, betul tak? Salah, ya. Sebab apa? Sebab fungsinya sudah beza. Alif lam ma'rifah, tanwin nakirah. Jadi tak akan mungkin bersatu. Al-Qur'anu. Kadang ada orang kita dengar ada yang ditanwinkan, ada alif lam tapi ditanwinkan, ya kan? Nah, ini tidak tepat, ya. Alif lam, ya, menunjukkan ma'rifah, kekhususan, ya, spesifik, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu dan kekuatan untuk bisa beramal insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.